Aib, cacat, kekurangan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dan pahala-pahala kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ada satu pelajaran yang saya ambil ketika ibu dokter mengatakan kepada almarhum ayah beliau, saya nggak takut apa-apa karena saya punya Allah. Saya nggak khawatir, saya nggak cemas karena saya punya Allah. Apa kata almarhum? Omonganmu kurang tepat. Terus yang betul itu bukan saya punya Allah, tapi kita ini milik Allah. Karena kalau kita katakan kita punya Allah, kita ngatur Allah. Tapi kalau kita katakan saya ini milik Allah, terserah Allah mau buat apa untuk saya. Ini sesuai dengan ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi milik Allah. Maka kita pun sebenarnya milik Allah. Ya terserah Allah mau buat kita seperti apa. Kita hanya mampu berkata la haula wala quwata illa billah. Khawatir malam ini akan hujan. Sekarang lagi musim hujan, di mana-mana banjir bandang. Ini nggak pakai tenda, nggak pakai alas. Nanti kalau turun hujan, becek, basah. Tapi kalau kita yakin bahwa kita milik Allah, alhamdulillah. Ya Ustadz ngomong bisa begitu kan karena nggak turun hujan. Ini jangan-jangan Banjarnegara pakai pawang ini. Tidak Ustadz Somad. Ini karena doa orang-orang yang soleh, yang baik-baik menembus pintu-pintu langit insya Allah. Amin ya Rabbal. Semua yang hadir di tanah lapang alun-alun Banjarnegara ini mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu fahuwa fisabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Maka semua yang datang melangkahkan kaki, satu langkah menghapus dosa, satu langkah menaikkan derajat, satu langkah menghapuskan kesilapan kesalahan, satu langkah menaikkan tingkatan kemuliaan, pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Ingat, bersih dari dosa. Utang tetap. Ini jamaah ada bawa handphone dan amanah. Apa kata filosof muslim sosiolog Abdurrahman Ibnu Khaldun? Ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat itu ikut raja-rajanya. Ketika Raja Mataram dekat dengan Wali Songo, maka masyarakat Jawa bersyahadat, taat, patuh, berakhlak. Maka begitu juga dengan Banjarnegara, dipimpin oleh dokter dengan alumni Al-Azhar, mengerti hukum positif, paham hukum agama, maka insya Allah negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun. Setelah merajut ukhuwah, menggapai berkah. Katanya kalau ukhuwah berkah, tapi kenapa si tukung longsor? Katanya kalau ukhuwah berkah, tapi kenapa buktinya ada musibah? Ini kita akan berhadapan dengan orang yang nggak punya Tuhan. Ateis. A tidak, T Tuhan, is keyakinan, ateis. Kalau berhadapan dengan orang yang bertuhan, dia akan mengatakan bahwa ini adalah cobaan. Ya kalau cobaan itu Pak Ustadz, masa banyak yang meninggal, longsor, banjir bandang, banjir, hanyut rumah, kok besar sekali? Ya namanya cobaan. Kalau dikit itu namanya cobain. Ma asaba min musibatin fil ardi, semua itu ujian mereka Pak Ustadz, itu ujian mereka, ujian kita. Ujian mereka sabar, ujian kita sanggupkah kita melihat saudara kita kedinginan, rumahnya hancur, tertimpa kena air banjir bandang, nggak ada makan, nggak ada beras, kita tidak sampai hati. Iman tidak hanya diukur berapa rakaat tahajud malam, iman tidak hanya dilihat berapa kali ke Makkah haji dan umrah, iman dilihat bagaimana caranya
Iman dilihat bagaimana kita peduli kepada saudara kita. Kalau dicubit pipi kita sakit atau enggak? Kalau saya nyubit enggak, sayang. Kalau dipukul tangan kita sakit atau enggak? Sakit, perih. Begitu juga lah sakitnya saudara kita. Maka jangan lupa bantu. Setiap pengajian, penggalangan dana, bantu untuk saudara-saudara kita. Pemda membantu, pengusaha membantu, alim ulama, kiai santri membantu, masyarakat juga membantu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sesuai dengan kemampuan. Kalau seekor gajah bawa 3 batang kayu kelapa, kalau hanya seekor semut bawalah 3 butir gula. Ini gajah apa semut? Orang. Maksudnya Pak Ustadz, yang kaya raya, uangnya banyak, bawakan mobil, bawakan ambulan, buatkan rumah, bantu. Tapi yang masyarakat biasa, apa yang kita bagi dengan keikhlasan? La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman hatta yuhibba li akhih, sampai engkau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsih, sama seperti sayang pada diri sendiri. Itu yang terkena musibah saudara kita, anak kita, ponakan kita, sedulur kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelapangan rezeki untuk membantu, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu fi aunil abdi, Allah akan tetap menolong seorang hamba madamal abdu fi auni akhi, selama hambanya itu menolong saudaranya. Ada seorang kapolda mendengar berita ada banjir bandang, lalu dia perintahkan anak buahnya untuk turun membantu. Ternyata itu sudah di luar provinsinya, bukan wilayah kekuasaannya. Datang WhatsApp dari Jakarta, kenapa kamu kirim polisi-polisi ke provinsi lain, padahal itu bukan wilayah kekuasaanmu? Kamu kan kapolda di provinsi ini, kenapa polisi kamu kirim ke sana? Apa jawabnya? Karena bencana alam tidak melihat wilayah teritorial. Di mana ada kesulitan, di mana ada bencana, di mana ada kesusahan, setiap kita akan memberikan bantuan. Bagus apa enggak bagus? Bagus. Saudaraku yang dimuliakan Allah, saya nggak bisa bantu dengan uang Pak Ustadz, doa. Saya nggak bisa doa Pak Ustadz, mati aja. Jangan kasar begitu Pak Ustadz, nggak boleh. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Tidak ada alasan. Yang bisa datang ke sana alhamdulillah, yang nggak bisa datang kirimkan, titipkan bantuannya, kirimkan apapun yang bisa kita bantu, karena sampai masanya kita pun nanti akan menghadap Allah. Orang yang pernah berbuat baik walaupun sebesar biji sawi, sebesar ujung jarum, Bapak Ibu semua hafal ayatnya, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sudah jam 10 kurang 15, saya mau pindah ke sana, boleh? Mohon izin Kiai, Ibu Bupati, Bapak, saya mau menemui Besti. Masya Allah, tabarakallah. Menggapai berkah. Kita ya nggak dapat kamera, saya mau ambil kamu. Kita beli tanah, luasnya cakep. Beli tanah di Banjarnegara, luasnya 25 meter kali 25, 25 kali 25, 25 kali 25. Kebetulan tanah kaplingan. Amin. Amin. Ini tanah saya, ini tanah Ibu Bupati, ini tanah Kiai Wakil Bupati, ini tanah Pak Agung, ini tanah yang nggak Ustadz sebutkan dapat juga, cuman belum terdaftar di BPN, Badan Pertanahan Nasional.
semuanya tanah strategis, harganya sama. Tiba-tiba datang onta. Datang dari mana? Nggak tahu. Tiba-tiba datang onta turun ke tanah ini, dan ontanya turun ke tanah saya. Loh, kok bisa turun ke tanah Ustadz? Ya terserah saya, orang saya yang ngomong. Turun ke tanah saya. Ketika onta itu turun ke tanah, bahasa Arabnya barokah ya beruku. Itulah asal kata barokah, menggapai berkah. Asal kata bahasa Arabnya barokah. Barokah ya beruku artinya onta turun. Tanahnya sama, ukurannya sama, harganya sama. Tapi di antara semua tanah ini yang berkah adalah tanah. Kayaknya kurang senang nih saya dapat tanah berkah. Tanahnya sama, ukurannya sama, harganya sama, sama-sama di Banjarnegara. Tapi karena onta turun di tanah saya, maka yang berkah adalah tanah. Kelihatannya marah ini. Kenapa tanah saya berkah? Karena saya dapat hewan tunggangan onta, saya dapat bulu onta, dan saya dapat air susu onta. Ketika ontanya sudah tua, saya sembelih, saya potong, saya dapat daging. Ya daging onta, nggak mungkin jadi daging kambing. Saya dapat kemudian kulit onta. Maka yang berkah adalah tanah. Ya tanah saya. Jangan bilang tanah saya, tanah Ustadz Somad. Tanah saya yang berkah. Lalu apa makna berkah? Makna berkah adalah ziyadatul khair, punya banyak kebaikan. Kabupaten sama, semuanya sama, tanahnya sama, tapi Banjarnegara ini kabupatennya berkah. Kalau Ustaz mentang-mentang di Banjarnegara ngomongnya gitu. Tadi saya naik ke atas bukit, naik mobil nggak pakai atap. Mobilnya naik ke atas, saya cemas. Naik ke atas, dinginnya Masya Allah, tabarakallah. Subur, tanam-tanaman, wortel, cabai, kanan kiri itu saya ngeliat cabai. Wah ini kalau bawa bakwan ini pas sekali. Sayur-sayur cantik, indah. Tanahnya subur. Turun ke bawah, dikasih minum kopi tadi di rumah panas. Gimana rasa kopinya Pak Ustadz? Pahit. Bagi yang nggak paham minum kopi, susah menceritakan kopi. Ini kopinya dari mana? Dari tanah Banjarnegara. Tanahnya subur, alamnya indah. Ustadz yakin tanah Banjarnegara ini subur ya? Bukan cuma tanahnya, sampai ke atas pentas subur. Bagi yang nggak yakin Banjarnegara ini subur, lihatlah malam ini luar biasa. Itu di depan masjid, pohon-pohon kayu sampai terjaga, terpelihara. Kayu aja dia jaga, apalagi kamu. Nah, jadi keberkahan ini datang ketika beberapa bulan yang lalu terjadi konflik sana, konflik sini, pecah di sana.